Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya senang sekali diundang ke forum ini. Mbak Fia, makasih atas kesempatannya, kawan-kawan semuanya. Dan senang berjumpa dengan kawan-kawan. Kenapa saya senang? Karena ini memang legend. Jadi walaupun saya baru pertama kali datang, tapi yang menulis soal ini sudah banyak, yang bercerita soal ini sudah banyak, dan saya nggak tahu persisnya kapan lahir, baru tahu ternyata 24 tahun. Jadi hebat banget teman-teman, saya kagum. Jadi waktu Mas Fahmi ngundang, benar sekali itu Dirty Food itu belum, pertama kali ngundang bahkan belum dibikin. Jadi saya izinkan saya mulai dari situ ya teman-teman ya. Cerita singkat, jadi kenapa pas diundang belum mulai bahkan, karena Dirty Food itu memang mulainya mepet. Jadi total sebenarnya hanya 2 minggu kami bicarakan. Dan tadi waktu kami ngobrol-ngobrol sebelum acara, teman-teman bilang, wah ini Mbak Bibip mau karena vibes-nya sama nih sama di sini. Yaitu semua sukarela. Yaitu hal-hal yang mungkin bagi manusia-manusia yang pikirannya, rasionya dalam tanda kutip, kalau orang melakukan sesuatu itu pasti ada pamrih, pasti ada dana asing, aseng dan lain sebagainya. Itu nggak akan bisa masuk ke logika mereka apa yang kawan-kawan lakukan di sini dan apa yang juga kami coba lakukan di Dirty Food. Jadi saya langsung merasa nyambung gitu loh. Karena 2 minggu itu saya harus kasih tahu, jadi kalau ada tuduhan-tuduhan katanya ada apalah berapa euro, berapa ribu euro, sebenarnya nggak ada teman-teman. Jadi kami itu patungan, benar-benar patungan. Sebenarnya sampai sekarang masih nombok. Cuma katanya kalau di sini udah biasa nombok ya Mas ya, sudah biasa nombok. Kayak masih nombok. Dan kami ini nggak ada yang dibayar. Saya nggak dibayar sama sekali. Mas Dandi, sutradaranya yang nggak dibayar, dia yang punya ide awal. Teman-teman kru, kameramen, semua bagian grafis, semua kan namanya ada ya di dalam film itu nggak ada yang dibayar sepeser pun, nggak bohong saya. Dan tapi kami sekarang lagi mikir-mikir sih kalau misalnya nanti untuk kru ya terutama, kalau kami kan, kalau saya kan kerjaannya memang dosen sehari-hari. Jadi alhamdulillah ya sudah ada penghasilan juga gitu. Tapi kan teman-teman kru segala macam itu kan freelancer. Nah, jadi mereka sebenarnya kami nggak tega juga ngangkat-ngangkat segala macam kamera, itu kan berat sekali. Dan jadi waktu itu kami patungan untuk sewa alat dan sewa studio. Ya itu kan alat-alat itu nggak murah ya. Dan LED yang di belakang itu yang teman-teman lihat di film itu juga mahal sekali. Dan itu kami patungannya untuk itu. Tapi SDM tidak ada yang dibayar. Dan waktu filmnya keluar ya alhamdulillah langsung disambut, ada teman-teman Remo TV yang nyumbang apa istilahnya tuh closed captioning untuk teman-teman tuli. Jadi subtitle gitu ya. Terus ada lagi temen juga urun, jadi nggak ngasih uang, ngasihnya file. Ini Mbak kita udah bikinin nih, masukin di YouTube supaya ada closed captioningnya. Jadi orang-orang dengan difabilitas tuli bisa tetap mengikuti filmnya. Terus ada yang sekarang lagi bantuin juga akan ngasihnya file bukan uang untuk bahasa Inggris. Nah terus bener nggak ada AdSense, jadi tekad kami semua adalah nggak ada yang boleh monetize. Kalaupun ada kawan yang karena by default memang settingnya langsung monetize, mereka juga udah minta maaf karena kesalahpahaman aja, karena itu setting YouTube mereka. Tapi mereka berjanji juga akan menyumbangkan penghasilan yang mereka dapatkan dari memonetize channel mereka. Tapi kalau channel kami sendiri, Dirty Food, itu memang dengan sengaja kami tidak cari uang sama sekali dari situ. Nah jadi apa ya, mungkin saya mau menambahkan juga berbagai macam tuduhan jadinya yang banyak sekali ke kami. Yang kadang-kadang lucu-lucu. Saya nggak tahu teman-teman ngomong-ngomong udah pada nonton Dirty Food belum nih? Udah ya, alhamdulillah. Suka nggak suka, namanya film itu kan karya seni ya, sama kayak lagu.
sama kayak puisi, sama kayak novel. Begitu keluar ya terserah, mau suka, mau nggak suka. Kalau ada yang nggak suka, silakan buat film tandingan, sama kan. Lagunya norak nih, bikin lagu yang lain dan seterusnya. Itu keinginan kami. Terus kalau misalnya teman-teman kemarin itu ada 14 Februari ada yang banyak saya kan banyak diserang ya di media sosial. Ini nanti yang mau saya bicarakan juga soal perempuannya soalnya. Dan waktu itu banyak serangan di media sosial yang bilang, "Woi, nggak ngaruh wir," katanya gitu. Padahal teman-teman saya mesti bilang, kami memang tidak ada tujuan elektoral. Sama sekali nggak ada. Kami itu membuat film itu untuk menunjukkan bahwa kekuasaan bisa disalahgunakan. Bahwa pada akhirnya harus menyebut beberapa nama ya pasti. Karena yang megang kekuasaan siapa kan kita tahu gitu. Jadi tapi tujuannya bukan elektoral. Jadi nggak ada tujuan untuk menaikkan nama siapa atau menurunkan nama siapa. Kalau ternyata teman-teman milih kah, golput kah, milih cuma DPR kah, terserah. Itu hak. Jadi buat kami benar-benar tidak ada niat sama sekali untuk bikin orang misalnya jadi golput semua, sama sekali enggak. Saya juga milih sebenarnya. Saya kan dosen hukum tata negara, jadi saya juga punya pemahaman tersendiri soal pemilu. Tapi kalau ada teman-teman yang enggak milih, ya boleh, itu hak. Itu bukan kewajiban kita. Nah, kemudian jadi juga ada saya dituduh dari partai ini, partai itu, dituduh saudaranya Mbak Puan. Ya Allah, itu paling lucu sih. Maksud saya kalau ternyata iya kan dari dulu kita manfaatkan ya Mbak Fia ya. Enggak. Tapi macem-macem aja. Terus ada yang ya macem-macem lah. Tuduhannya, serangannya banyak gitu. Dan tapi nanti ya teman-teman kalau nanti mau nanya-nanya kan kita ngobrol-ngobrol kan Mas ya. Soal dirty vote boleh aja. Tapi begini, saya tadi kan ceritanya mau mulai dengan diundangnya lama sebelum dirty vote. Dan kenapa saya mau datang? Karena dikatakan bahwa kami ingin mengundang perempuan. Itu saya kontan langsung oke. Karena saya ingin bilang ke teman-teman semua, saya kira kita betul-betul harus mendorong lebih banyak ruang-ruang publik yang diisi oleh perempuan. Dan kalau nggak salah katanya di forum-forum yang lalu, di Kenduri Cinta yang lalu agak jarang perempuan yang nanya ya. Nah tapi saya nggak mau menyalahkan perempuannya, saya mau bilang sebenarnya ketika perempuan punya keraguan-raguan untuk bertanya, terus mengoreksi diri sendiri dulu, aduh pertanyaanku bodoh nggak ya dan lain sebagainya. Itu juga karena kondisi struktural. Perempuan itu memang selalu ditempatkan pada posisi-posisi yang di belakang laki-laki. Dan apalagi di ruang politik. Saya sering bilang, aduh ruang politik itu, dan saya kan kalau hukum tata negara itu sangat banyak bergerak di ruang politik. Teman-teman saya selain ngajar juga dulu mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, sampai sekarang masih ada, sudah ganti generasi jauh sekali. Dan kami melakukan advokasi kebijakan. Jadi saya banyak berrelasi dengan dunia politik untuk advokasi rancangan undang-undang, misalnya RUU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, mendorong sekarang masih belum berhasil RUU pelindungan pekerja rumah tangga, dan banyak RUU lainnya, dan terasa sekali bagaimana kalau saya sering sebut itu dunia politik seperti boys club. Maaf ya buat kawan-kawan yang laki-laki. Bukan apa-apa, kan begini, kira-kira logika saya begini. Kebijakan itu kan pasti buat semua orang kan. Laki-laki, perempuan, orang yang punya difabilitas, orang yang tidak punya difabilitas, semuanya lah. Yang masyarakat adat, yang orang miskin di sudut-sudut kota kita, orang di desa, kebijakan berlaku untuk semua. Nah masalahnya adalah kalau kebijakan dibuat oleh satu kelompok dengan pikiran yang mendominasi dengan cara pandang mereka, mereka akan menganggap itu yang normal dalam tanda kutip. Dalam arti maksudnya yang normal dalam tanda kutip adalah cara pandang tentang dunia yang sebenarnya terdiri dari orang-orang yang tidak punya difabilitas. Jadi nggak usah pikirin mau ada
tangga saja atau ada ramp buat naikin kursi roda. Nggak usah pikirin kalau nonton film perlu closed captioning buat teman-teman yang nggak bisa mendengar. Karena dunia mereka adalah dunia yang baik-baik saja. Padahal nyatanya kan kita beda-beda ya teman-teman. Kita aja berbeda, tidak hanya jenis kelamin. Beda warna kulit, mungkin teman-teman ada yang punya difabilitas dalam berbagai bentuk, nggak tahu misalnya buta warna. Ini juga saya kan difabilitas sebenarnya ya karena saya pakai kacamata. Maksud saya begitu berbeda-bedanya kita, tapi kalau kebijakan dibuat hanya oleh orang-orang dengan suatu situasi tertentu, dia akan gagal untuk melihat bahwa keragaman kita itu luar biasa. Nah, persoalannya adalah ketika ternyata perempuan, kenyataannya kan memang perempuan punya kekhususan karena faktor biologisnya. Perempuan menstruasi, perempuan melahirkan, dan karena situasi sosial kita, perempuan juga rentan untuk, ayo di sini siapa yang suka sweet-sweetin perempuan? Jangan lagi ya. Itu bentuk kekerasan seksual juga loh. Siapa yang suka, mbak, mau kemana mbak? Itu jangan. Serius. Mari kita ubah deh cara pandang itu. Kalau tepuk tangannya untuk menyelamati ya boleh. Tapi jangan digodain, nggak boleh. Nah jadi maksud saya adalah ketika pembuat kebijakan nggak paham bahwa ada kerentanan perempuan, bahwa misalnya perempuan itu ya memang harus, perempuan juga beda-beda loh bahkan. Ada yang menstruasinya sakit tuh, banyak kawan saya yang kayak gitu, yang mungkin di sini juga banyak, yang nggak bisa keluar rumah hari pertama dan kedua. Ada yang biasa saja bisa lompat-lompat, bisa naik gunung dan lain sebagainya ketika menstruasi. Beda-beda juga. Tapi kan artinya hukum itu harusnya membawa kesetaraan. Jadi saya ingin ngajak teman-teman untuk mikirin bahwa hukum itu kalau kita berbicara equality before the law, istilahnya gitu kan ya, kesetaraan di hadapan hukum. Itu bukan cuma menganggap semua orang setara, tapi hukum harus menaikkan orang-orang yang tidak setara. Orang miskin harus dinaikkan oleh hukum. Perempuan-perempuan yang rentan harus dinaikkan oleh hukum. Itu sebenarnya tugas hukum, saya percaya itu. Tapi banyak yang gak percaya itu. Tapi saya ingin ngajak teman-teman percaya itu. Nah jadi makanya saya senang sekali waktu diundang dan bercerita bahwa sebenarnya di sini, dan saya melihat sendiri dan bahagia betul, serius bahagianya, melihat bagaimana bercampurnya semua orang di sini, duduknya gak dipisah-pisahin gitu. Tapi semua sopan dan baik-baik. Nggak ada yang melecehkan segala macam. Dan sebenarnya kan itulah dunia yang kita impikan. Teman-teman ini adalah sebenarnya komunitas yang kita impikan loh. Dan kita bisa wujudkan itu. Yakin saya. Kalau kita masing-masing bawa gagasan itu keluar, cerita tentang komunitas seperti ini, yakin saya banyak orang akan terinspirasi. Dan ya saya jadi optimis gitu. Kemarin pada sedih nggak? 14 Februari. Tapi ngelihat teman-teman saya jadi optimis lagi. Karena saya jadi punya harapan bahwa lah ada kok orang-orang yang kompas moralnya masih bagus kayak teman-teman. Ada kok orang-orang yang akal sehatnya juga masih luar biasa kayak teman-teman, makanya mau kumpul di sini malam-malam untuk ngobrol. Itu menumbuhkan harapan gitu di saya, walaupun kemarin sempat kecewa. Dan kecewa itu wajar. Kecewa itu wajar, karena kan yang kita kecewa, kalau saya ya, dan saya ngajak teman-teman mikirnya sama. Kita kan kecewanya bukan karena kalah menang ya teman-teman. Tapi tentang memikirkan masa depan demokrasi di negara ini. Yang bikin kecewa itu bukan soal siapa menang, siapa kalah, tapi apakah dengan konfigurasi politik yang nanti mungkin akan tumbuh, masa depan kita bagus. Sebenarnya itu sih, saya sendiri masih belum bisa menganalisis dengan rapi, tapi ada kekhawatiran itu jelas ada. Nah, saya masih boleh ngomong kan Mas ya?
Enggak, nanti kan banyak ngobrol-ngobrolnya. Jadi maksud saya enakan tanya jawab juga kan. Mungkin teman-teman punya pertanyaan. Tapi saya juga pengen bilang begini. Kalau kemudian saya balik lagi ke dirty food ya. Oh ya, saya cerita sedikit soal perempuan juga dan dirty food. Jadi kemarin itu waktu saya ke aksi Kamisan. Di sini pada suka ke aksi Kamisan juga nggak? Dikit ya? Maaf Mbak, mereka kerja. Oh iya ya, aduh maaf ya. Kerja semua ya. Ini alasan keset ya oke. Tenang aja, tak golek iki. Waktu di aksi Kamisan itu banyak yang datang ke saya curhat dan kebanyakan perempuan. Mereka bilang bahwa mereka tuh takut, mereka sedih, dan mereka juga takutnya gini, ternyata di media sosial itu banyak sekali serangan. Yang saya akhirnya baca beberapa literatur dan akhirnya nemu tuh, istilahnya tuh gender trolling. Jadi ada orang-orang yang memang menyangka bahwa perempuan itu mudah ditakut-takuti. Bener gak di sini para perempuan mudah ditakut-takuti gak? Enggak dong, enggak kan? Tapi banyak orang yang mikirnya gitu, jadi kita yang diserang. Dibanding dengan 3 kawan saya, Mas Dandi, Ferry Amsari, dan Mas Uceng, Zainal Arifin Muhtar, yang paling banyak dijelek-jelekkan di TikTok dan Instagram itu saya. Bahkan ada yang nyeletuk, kapan nih ditutup komennya, katanya gitu. Berharap bahwa saya takut. Tapi saya nggak takut, maksudnya itu kan, kita kan hidup di dunia nyata ya. Bukan di dunia maya, maksud saya kalau dijelek-jelekin di TikTok ya udah, orang saya punya orang teman-teman di sini semua kok. Saya sih nggak stres gitu. Ini dunia nyata kita yang begitu membuat optimisme dan keberanian yang luar biasa. Ngapain saya ditakut-takutin di TikTok? Nah tapi itu juga yang bikin saya jadi mikir, karena ternyata banyak perempuan-perempuan yang kemarin pas Kamisan tuh datang ke saya, mereka takut karena mereka juga sering diserang kayak gitu. Sekedar karena mungkin mereka pernah mengkritik salah satu paslon. Wah langsung diserang. Karena itu buzzernya luar biasa. Jadi ya saya akhirnya saya bilang sama teman saya jadi guru BP dadakan. Karena saya mencoba untuk mendorong teman-teman yang jadi takut. Karena memang sengaja dibuat takut. Supaya kita berani. Kata orang bijak, keberanian itu menular. Jadi kita harus berani teman-teman. Kalau ada rasa takut wajar nggak wajar lah, kita manusia. Tapi menurut saya kalau rasa takut itu kita pelihara, lah kita kan cuma boleh takutnya sama Tuhan. Masa kita takut sama manusia? Apalagi cuma komen-komen di media sosial. Jadi mari kita tularkan keberanian itu. Karena insya Allah saya sih yakin, saya kemarin bilang sama teman-teman, kita nih jangan bikin dunia kita terbalik. Maksud saya dunia kita terbalik adalah ketika orang-orang yang sebenarnya benar, tapi jadi takut. Sementara orang yang salah makin berani neken kita. Itu dunia kebalik dan saya nggak rela dunia saya terbalik seperti itu. Ibaratnya orang yang tidak beretika, itu kemudian bisa menekan orang-orang yang berusaha bicara etik itu diperlukan loh dalam menjalankan pemerintahan. Kita malah ditakut-takuti. Wah dilapor ke Bareskrim ya kan, dilapor ke Bawaslu, di macam-macam lah. Nah jadi teman-teman kalau ada yang punya ketakutan-ketakutan, saya tetap apresiasi itu karena kan kita beda-beda ya situasinya, saya paham itu. Saya nggak mau bilang yang takut itu culun, tidak. Tapi mari kita berani karena benar. Jangan sampai kita benar tapi takut. Dunia kayak apa itu? Dimana orang yang benar-benar malah jadi takut. Karena memang belakangan ini kita diwarnai oleh politik ketakutan. Sadar nggak teman-teman? Politik ketakutan. Saya kalau teman-teman pernah nonton, kayaknya ada yang motong-motong juga di TikTok. Ada dalam suatu forum, saya mau buka suara, mau baru begini, saya langsung, nggak bener itu, digituin sama politisi. Gara-gara saya mau ngomong soal apakah presiden boleh berkampanye atau tidak. Terus saya bilang, loh saya mau ngomong, nggak bener itu, pasti nggak bener. Loh gimana bisa bilang nggak bener kalau saya belum ngomong? Bapak ngerti nggak? Kalau orang berdebat itu didengar dulu, habis itu didebat silakan. Tapi saya harus ngomong dulu sebelum Bapak bilang nggak benar. Pasti nggak benar itu.
nggak ngerti saya gimana lagi tuh. Tapi dunia kita hari-hari ini seperti itu. Kita dibikin takut duluan. Mari kita berani teman-teman. Dan terakhir tadi saya pengen ngomongin menutupnya dengan sedikit cerita dirty food lagi. Tapi saya mau bilang begini. Jadi saya pingin sekali dirty food itu oleh teman-teman dijadikan cara untuk memikirkan kembali soal politik kita. Politik kita yang lebih bermartabat, beretika gitu. Karena dalam suatu forum tadi malam saya berdebat gitu, dalam suatu forum yang bilang bahwa kalian itu menuduh orang rakyat itu bodoh. Saya bilang enggak, saya enggak pernah nuduh rakyat bodoh. Sama sekali tidak. Tapi menurut saya yang terjadi adalah para politisi memanipulasi rakyat supaya menjadi bodoh. Kebodohan itu dipelihara sebenarnya. Melalui sistem pendidikan, melalui cara berpolitik. Bayangkan pada masa lalu di mana politisi adalah intelektual dan intelektual adalah politisi. Kita menginginkan Indonesia yang seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman mau terinspirasi dirty vote, mau bikin diskusi, mau bikin segala macam, itu yang keren banget. Karena saya mau bilang sekali lagi, nggak ada tujuan elektoral sama sekali. Saya kecewa nggak ini siapa yang menang? Nggak ada urusan. Siapa aja yang menang, itu film aja gitu. Jadi silakan dinikmati aja sebagai film. Tapi juga mari kita berefleksi. Dan refleksi yang terpenting adalah untuk membuat Indonesia itu politiknya lebih punya nilai. Kan kita sekarang kan melihat politik itu seperti kotor sekali ya. Bener gak? Teman-teman melihat begitu gak? Mungkin teman-teman yang kemarin golput tidak memilih, mungkin alasannya itu. Malas ini jelek semua segala macam. Sebenarnya politik itu bagus teman-teman. Kalau dia punya values, kalau dia punya nilai. Dan saya percaya sebenarnya bagian penting dari kenduri cinta adalah untuk memberikan nilai-nilai itu. Termasuk dalam dunia politik. Kita jadi kayak jijik terhadap politik. Karena politiknya memang dibuat kotor. Politiknya benar-benar cuma untuk meraih kekuasaan. Padahal sebenarnya kalau kita punya nilai-nilai dalam politik, politik itu bermanfaat untuk mendorong bangsa ini menjadi lebih baik, untuk mendorong rakyat menjadi lebih sejahtera. Memang caranya adalah politik yang punya nilai-nilai, bukan yang bodoh-bodohi rakyat. Nah gitu, jadi mungkin saya berhenti dulu di situ ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, karena saya yakin pasti banyak cerita-cerita juga yang kita bisa bagi nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.